Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Kali ini firman Tuhan yang kita bahas ada di dalam Mazmur pasal yang ke-67. Jadi kita sudah sampai pada Mazmur 67, dan saya bersyukur saudara-saudara ada kesaksian-kesaksian yang saya terima bagaimana Tuhan bekerja melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui channel ini, saudara, yang membahas tentang kitab Mazmur, dan kita sudah sampai di Mazmur 67. Ada banyak kesaksian-kesaksian bagaimana mereka diubahkan, bagaimana wawasan-wawasan orang mereka diberkati, yang dijamah oleh Tuhan. Dan saya bersyukur dan saya percaya, saudara, firman Tuhan tetap ya dan amin. Dan firman Tuhan itulah yang mengubah hidup, yang membaharui kita, saudara, membawa kita di dalam satu kehidupan yang sesungguhnya di dalam rencana Allah yang hebat dan dahsyat itu di tengah bumi ini. Pasal 67, saudara-saudara, dengan firman Tuhan ini dengan judul nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mazmur 67 ini, saudara, dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika masa raya panen, ketika mereka menuai panen hasil bumi yang Tuhan berkati sedemikian rupa, dan ini dinyanyikan, saudara-saudara. Dan ini menjadi satu nyanyian pengakuan bahwa semua yang mereka terima, bahwa berkat yang mereka alami, kelimpahan yang mereka nikmati itu berasal dari Tuhan. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita, saudara, untuk senantiasa mengakui dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang telah membuat kita berhasil, dan Tuhanlah yang memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan Tuhan jugalah yang sanggup untuk membuat kita bisa berhasil kalau kita belum mencapai hasil yang kita harapkan dalam hidup ini, saudara. Karena Dia Allah yang tidak merancang yang jahat. Dia tidak merancang Anda untuk mengalami hal-hal yang tidak Anda harapkan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Yang Dia rancang hanyalah hal-hal yang membuat kita mengalami damai sejahtera dan masa depan atau hari depan yang penuh harapan. Masa depan, hari depan di dalam Allah itu, saudara-saudara, itu adalah hal yang betul-betul bisa kita andalkan bahwa harapan-harapan hidup kita pasti bisa tercapai. Karena itu mari lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mari lebih bersungguh-sungguh lagi, saudara-saudara, kita senantiasa bergantung dan percaya. Biarlah firman Allah membangun hidupmu, saudara. Biarlah firman Allah mengubah hidupmu. Biarlah firman Allah, saudara, itu yang membawa engkau mencapai hasil-hasil, bukan kekuatanmu. Karena jelas firman Allah berkata kepada kita dalam Filipi 4:19, Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Mengapa di dalam Yesus Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya? Bukan menurut kemampuan kita, bukan menurut gaji yang kita terima, bukan menurut, saudara, kecerdasan kita mencari uang. Bukan, tetapi menurut kekayaan Allah. Karena segala yang ada adalah milik Allah, dan Allah melimpahkan itu kepada orang-orang melalui Yesus Kristus. Jadi Abraham dipilih oleh Tuhan, saudara. Lalu melalui Abraham Tuhan berjanji bahwa bangsa-bangsa akan menikmati berkat dari Tuhan.
Dan itu kita terima saudara melalui Yesus Kristus. Itulah dikatakan di dalam Filipi 4:19, kita menerima segala berkat Allah itu, segala keperluan hidup kita menurut kekayaannya Tuhan. Itu di dalam Yesus Kristus, melalui korban Kristus yang sudah membuka pintu itu buat kita saudara. Maka semua dicurahkan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kalau saudara mau sungguh-sungguh di dalam firman Allah, di dalam Tuhan, engkau melihat bahwa pintu-pintu Tuhan sudah buka. Tuhan buka pintu berkat atas hidupmu. Tuhanlah yang memberkati, membuat usahamu berhasil, rumah tanggamu berhasil, dan membuat saudara-saudara pekerjaanmu, semua yang dilakukan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Oleh karena apa? Karena Tuhan telah membuka pintu. Dan Yesus memegang kunci maut, telah mengunci pintu maut itu saudara, dan membuka pintu berkat buat kita. Pintu kehidupan ilahi itu, Roh Kudusnya dicurahkan atas kita. Kuasa Rohnya itu saudara memampukan kita untuk menerima segala berkat ilahi itu dalam hidup ini. Secara rohani, jasmani tubuh kita sehat, dan kehidupan pekerjaan, material, ekonomi kita, itu semua adalah di dalam tanggung jawab ilahi bagi anak-anaknya yang senantiasa bersandar, berserah di dalam Dia. Karena itu saudara, lebihlah bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percayakan kebenaran firman Allah. Ya, karena untuk apa dikatakan di sini semua berkat Tuhan berikan? Dia katakan supaya bangsa-bangsa bersuka cita, supaya suku-suku bangsa menikmati Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kehidupan anak-anaknya supaya pelayanan misi berjalan, pelayanan penginjilan, pelayanan di dalam gereja Tuhan berjalan. Dimaksudkan anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan adalah supaya saudara, gerejanya, yaitu umat Tuhan saudara, dapat menjadi berkat bagi dunia ini saudara. Dapat saudara-saudara juga menyatakan kepada dunia akan kesaksian hidup mereka yang mengalami anugerah Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam kuasa Roh Kudusnya saudara, ada untuk memberkati kita dalam segala hal, supaya dunia bisa melihatnya, menjadi takut dan percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah saudara Tuhan memberkati hidupmu. Untuk itulah Tuhan tidak pernah merancang yang jahat, tetapi Dia merancang yang baik. Merancang berkat-berkat ilahi dicurahkan. Dan itu sudah dilakukannya melalui kematian, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Puji nama Tuhan saudara, bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bukan karena Dia saudara-saudara hanya untuk sekedar di sana menjadi duduk di sebelah kanan Allah karena Dia anak Allah. Tidak, bukan saudara, tetapi karena apa? Karena pekerjaannya di bumi sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua dosa-dosamu. Dia sudah selesaikan semua kejahatanmu. Dia sudah selesaikan semua urusan-urusan pemberontakan kita, saudara. Dia sudah selesaikan semua urusan kutuk-kutuk dosa. Dia sudah selesaikan semua itu. Dan Dia beristirahat di sana, saudara. Dan kita hanya menikmati apa yang Tuhan sudah selesaikan buat kita. Kita mengambil semua itu dengan iman di dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara, baca firman. Miliki firman. Ketika engkau menghadapi apapun, katakan firman Allah dengan iman. Maka percaya engkau melihat kuasa Allah bekerja, menolong engkau, melihat berkat-berkatnya tercurah, dan kehidupan damai sejahtera mengalir dalam kehidupanmu. Dan untuk apa saudara? Dengan maksud supaya saudara memuliakan Allah di dalam pelayanan. Untuk membuat semua apa yang Tuhan curahkan bagimu saudara, itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bersaksi saudara-saudara adalah panggilan khusus bagi Allah, dari Allah membuat kita semua untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan akan kebesaran Tuhan, keselamatan dari Tuhan melalui perkataan kita, melalui cara hidup kita, dan juga melalui berkat-berkat ilahi yang Tuhan curahkan. Karena itu saudara, Tuhan mau memberkati Anda. Tuhan mau memberkati Anda. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan ini memberkati kita semuanya untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat kita berhasil dalam hidup, dan Tuhan juga yang selalu membuat kita terus berhasil dalam hidup ini.
Tuhan memberkati saudara, dan aku berkati kiranya berkat Tuhan dalam pekerjaanmu, berkat Tuhan damai sejahtera dalam rumah tanggamu, berkat Tuhan atas usahamu, berkat Tuhan membuat engkau berhasil di setiap apa yang dikerjakan tanganmu. Segala roh-roh yang memaikan hidupmu, roh-roh yang memerampas itu pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat kelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam rohanimu, dalam jasmanimu, di dalam kehidupan ekonomimu, dalam segala hal berkat Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kiranya senantiasa kita menjadi saksi karena Tuhan yang selalu memberkati kita. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.